Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, Assalamualaikum. Kali ini aku mau share ke kalian tentang pelet. Aku juga nggak tahu sih kalian pernah ngalamin ini atau enggak, tapi aku sendiri pernah mengalami itu. Cuman sebelumnya aku mau cerita apa yang dialami oleh ibuku dulu ya. Jadi ibuku tuh pernah cerita, zaman dulu banget dia itu adalah satu pemuda yang suka banget sama ibuku. Cuman ibuku tuh emang gak suka sama dia, gak suka. Terus akhirnya ya udah selalu menghindar kan. Setiap kali si cowok ini ngasih apa-apapun ya Mimi gak mau gitu, karena gak suka dan gak mau nerima apapun dari dia. Takutnya dia makin berharap. Sampai suatu hari Mimi tuh ngerasa ada hal yang aneh gitu sama Mimi. Karena Mimi tuh benci banget sama ini cowok, suka juga enggak. Cuman anehnya kalau bertemu sama cowok ini, kalau lagi hadap-hadapan sama cowok ini, Mimi tuh kayak luluh gitu loh. Kayak diajak pergi jadi mau, diajak makan jadi mau, dibeliin sesuatu jadi nerima. Cuman anehnya, misalkan nih ya, si cowok ini tuh nyampar gitu ke Mimi, terus ngajak jalan kan, ya udah pergilah mereka berdua. Pas pergi pas selama pergi tuh Mimi bilang ya seneng-seneng aja. Cuman pas udah masuk ke rumah dan si cowok itu pulang, Mimi tuh jadi ngerasa jengkel banget sama cowok ini dan kayak sakit hati gitu. Kayak ya Tuhan, kenapa sih kok gue mau ya sama dia, padahal gue tuh benci banget sama dia. Mimi ngerasainnya itu. Dan lama-kelamaan karena Mimi ngerasa ada hal yang mengganjal dan aneh, Mimi langsung ceritalah sama nenekku, sama ibunya Mimi. Nih bilang, kenapa ya kok aku ngerasa aneh banget. Aku tuh kalau di belakang si cowok ini tuh benci, tapi kenapa kalau di depannya tuh kalau ketemu dia tuh kayak luluh. Terus akhirnya ya udahlah, nenek coba ke orang pintar. Terus orang pintar bilang, ternyata Mimiku ini kena pelet. Jadi pas diselidiki ternyata celana dalam Mimi itu dicuri sama si cowok ini. Jadi Mimi bilang, Mimi tuh jemuran pakainya tuh di samping rumah gitu, yang ya udah nggak pakai pagar gitu, rumahnya ngeblong aja gitu halamannya. Terus si cowok ini tuh ternyata nyuri celana dalamnya Mimi. Terus itu dijadiin media pelet sama si cowok ini. Terus akhirnya Mimi tuh disuruh lah sama si orang pinter ini, ya namanya orang zaman dulu lah ya, zaman dulu tuh pasti ya apa-apa ke orang pinter gitu, nggak kayak zaman sekarang bisa ke ustadz dan lain-lain. Terus akhirnya Mimi tuh disuruh, kamu puasa aja, kamu jangan keluar sama sekali dari kamar, kamu perbaiki ibadah kamu, pokoknya bener-bener puasa mutih. Waktu itu kata Mimi, jadi puasa mutih tuh kayak cuman makan nasi putih, minum air putih, nggak yang manis-manis, pokoknya nggak yang pakai garam kayak gitu-gitu. Dan banyakin ngaji, banyakin sholat, pokoknya ibadah aja, jangan sampai keluar kamar kecuali kalau mau ke kamar mandi, dan jangan keluar rumah selama 1 bulan full. Dan Mimi bilang katanya selama 1 bulan full di kamar itu rasanya tuh aneh, tiba-tiba ada angin gede di kamar. Terus juga pas lagi sholat berasa ada yang ngikutin bacaan sholatnya di belakang. Lagi ngaji ada suara ngikutin ngaji di telinga. Dan kamar tuh jadi serem banget, jadi mencekam banget, Mimi bilang. Dan akhirnya setelah 1 bulan Mimi berhasil melewati untuk tidak keluar kamar kecuali ke kamar mandi dan mutih, alias tidak makan makanan yang pakai penyedap rasa dan lain-lain. Terus akhirnya Mimi kayak lepas lah dari si pelet itu. Karena pas Mimi ketemu si orang ini ya Mimi bisa nolak, dan Mimi bilang ya tetap benci gitu kalau ngeliat dia, nggak kayak biasanya jadi luluh. Akhirnya ya alhamdulillah Mimi terlepas dari pelet itu. Dan sekarang aku mau cerita yang aku alami. Jadi waktu SMP, aku waktu itu baru banget masuk SMP.
jalan kaki lah mau berangkat sekolah. Aku ingat banget waktu itu aku berangkat sekolah berdua sama tetangga belakang rumahku. Kita jalan berdua, aku dicegat waktu itu, dicegat sama anak-anak kelas 3 yang badannya tuh gede-gede banget, dicegat di jalanan menuju ke sekolah. Bener-bener aku dicegat, dikerumunin, dihadangin, gak boleh lewat. Pada ya goda-godain aku kayak gitu deh. Terus ya temenku karena takut dia lari, dia berangkat duluan karena yang dicegat dan dihadang itu aku, temenku enggak. Jadi temenku lari aja dia duluan sedangkan aku ditinggal. Terus karena takut aku digoda-godain dan lain-lain, aku nangis. Jadi aku tuh jongkok sambil nangis gini. Kayak gitu. Terus akhirnya ditinggal lah sama mereka karena ya mereka mungkin takut lah ya diomelin sama orang yang ngeliat aku diapain nih kok nangis di pinggir jalan gitu kan. Terus akhirnya aku sekolah, dan selama di sekolah pun aku tuh ya kalau istirahat sekolah tuh selalu dicegat gitu di depan kelas atau di depan kantin sama anak-anak kelas 3, dan jujur itu bikin aku takut banget. Dan ada satu kakak kelas, aku inget banget, ini satu kakak kelas 3 yang emang bener-bener kayak apa ya, kayak bener-bener ngejar-ngejar akunya tuh parah banget deh ngejar-ngejarnya. Ngirim surat berkali-kali walaupun aku udah nolak. Sampai suatu hari dia ngasih aku boneka. Waktu itu dia ngasih aku boneka SpongeBob karena kan itu lagi in banget kan, kartunnya tuh kayak baru booming banget. Ya aku terima, aku cium bonekanya itu wangi banget, tapi aku nggak bisa gambarin wanginya tuh apa. Wangi banget dan nyengat. Terus ya udah kan aku bawa pulang karena aku juga nggak mikir apa-apa kan, anak SMP. Terus ya udah namanya boneka ya aku taruh di kasurku dong. Terus aku tidur. Anehnya itu selama ada boneka itu aku tuh kalau tidur tuh kayak selalu mimpi dia. Nggak ngerti kenapa, kayak mimpiin dia, kepikiran sama dia. Padahal aku nggak suka. Terus selang beberapa hari dia ngasih boneka lagi ke aku. Karena kan ya bisa dibilang di SMP itu dia termasuk anak orang berada lah ya. Jadi ya dia sering banget nih beliin aku boneka, beliin aku bunga, dan wanginya tuh sama. Wangi yang aku tuh gak bisa gambarin minyak wanginya tuh kayak apa. Pokoknya wanginya tuh nyengat banget. Dia beliin aku boneka banyak. Dia juga sering banget kasih aku bunga, kayak bunga mawar gitu. Dan anehnya tuh aku tuh gak suka sama dia. Aku gak suka sama dia, tapi aku sering banget mimpiin dia. Dan gak ngerti kalau di depan dia tuh aku tuh lulu gitu, kayak ramah, kayak baik. Cuman kalau di belakang dia tuh kayak benci, kayak ih kok gue mau sih baik sama dia, kayak gitu, aneh banget. Sampai suatu hari, waktu itu kakakku mau nikah yang pertama. Terus otomatis keluargaku yang dari Jakarta datang dong ke kampung, nginep lah di rumah. Terus sepupu-sepupuku yang anak-anak SD gitu yang masih di bawahku lah usianya, nginep kan di tempatku, dan mereka tuh gemes gitu lihat boneka-boneka pemberian si cowok ini yang aku bilang aku gak suka. Terus akhirnya ya namanya anak kecil lah ya, dia suka sama bonekanya terus dipinta. Ya aku kasih aja bonekanya, soalnya ya aku pikir ya udah bawa aja gitu. Dan anehnya setelah boneka pemberian dari dia dibawa sama sepupu-sepupuku ke Jakarta, pertama aku udah gak pernah lagi mimpiin dia. Kedua, aku gak pernah luluh lagi di depan dia. Jadi di depan dia aku bisa bilang enggak, aku bisa nolak. Yang tadinya aku selalu luluh, selalu ramah, selalu iya, sekarang udah enggak. Dan aku pun udah gak mimpiin dia. Aku sih gak ngerti ini termasuk pelet atau enggak. Tapi setelah aku ngobrol-ngobrol sama temanku yang ngerti, setelah sekarang nih ya, kadang kan aku kayak ngobrol-ngobrol gitu, ya katanya ternyata dulu itu ya aku tuh dipelet, tapi melalui media boneka yang dia kasih ke aku. Ya wallahualam sih, tapi untung aja gak kena ya. Dan temanku tuh pernah cerita, jadi dia itu suatu hari dia keluar kota gitu sama keluarganya. Terus di jalanan tuh dia ngelihat ada kayak perempuan gitu, kayak orang gila aja, dia meluk-meluk kayak ada pohon kelapa dipeluk-peluk, dicium-cium.
Terus pas ngelewat lagi ada batu gede atau di jembatan gitu, dia meluk jembatannya, terus dia cium-cium. Terus si temanku tuh nanyalah ke papanya, "Pah, itu apa sih? Itu orang gila ya?" Terus papahnya dia tuh bilang gini, "Enggak, dia bukan orang gila, tapi dia kena pelet. Namanya pelet tenung. Jadi pelet tenung itu katanya sih tingkatannya tuh udah paling tinggi di antara pelet. Tapi aku juga gak ngerti sih, aku kan diceritain sama temanku ini." Terus papanya tuh bilang, "Makanya kamu itu kalau ada yang suka sama kamu, pokoknya sebisa mungkin kamu nolaknya dengan halus dan dengan ramah. Jangan sampai kasar, jangan sampai nyakitin perasaan si orang yang suka sama kamu, apalagi kamu ngeludahin orang yang suka sama kamu, jangan sampai, karena takutnya nanti kamu malah dipelet tenung." Karena pelet tenung tuh kayaknya parah banget sih, bikin kita tuh jadi kayak orang gila gitu. Dan ya, sampai di sini aja aku sharingnya. Terima kasih banyak karena kalian sudah mendengarkan kisahku. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian itu lebih suka aku share pakai video atau audio sih? Komen ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.